Nah ini banyak terjadi dan saya banyak dapat pertanyaan di luar sana tentang masalah perceraian ini. Banyak dari mereka itu sudah bercerai tapi tak sadar dirinya bercerai. Nah, dan banyak dari mereka yang merasa sudah bercerai padahal belum bercerai. Nah, itu banyak di luar. Ini banyak dapat pertanyaan. Nah, kita bahas sekarang. At-talaq darbani. Tolak itu, tolaknya cerai terbagi menjadi dua. Perhatikan, ingat baik-baik. Sharih wa kinayah. Sharih artinya terang-terangan, kinayah artinya kiasan. Ingat, cerai ada dua, terang-terangan dan kiasan. Sharih terang-terangan, kinayah kiasan. Fasharih salah satu alfaz. Maka yang terang-terangan itu ada tiga lafadznya, ada tiga ucapannya, yaitu at-talaq wal firaq was sarah. Bahasa Arabnya, tolak artinya cerai, firaq artinya pisah, sarah artinya melepas. Maka wala yaftaqiru sarihut talaq ila niyah. Maka kalimat cerai yang tiga itu, yang sharih, yang terang-terangan itu tak perlu niat. Walaupun tak diniatkan, cerainya jatuh kalau diucapkan. Walaupun bergurau, walaupun marah, maka tolaknya jatuh. Saya ulangi, tiga kalimat di hadirin hadirat: tolak, firaq, sarah. Indonesianya cerai, pisah, lepas. Ingat tuh, cerai, pisah, lepas. Ini tiga kalimat. Kalau diucapkan oleh seorang suami salah satu daripada tiga kalimat ini kepada istrinya, walaupun dia tak niat cerai, walaupun dia bergurau, walaupun dia dalam keadaan marah sekalipun, jatuh talaknya, jatuh cerainya. Kemudian wal kinayah. Nah, sekarang kinayah. Kinayah itu artinya kiasan. Kullu lafdhin ihtamalat talaq wa ghairahu. Kinayah itu kalimat yang bisa arti cerai, bisa bukan, artinya kiasan. Wa yaftaqiru ila niyyah. Sedangkan tak bisa kan? Terang kan gitu kan? Akhir baca Yasin dan orang. Akhir 3 jam tak bisa. Perjalanan dia lah. Anak dengan ngajak. Nanti anak tak bisa. Kan masa ada isya. Ini sumbangan untuk orang-orang sekeliling masjid nih. Nah, jadi tiap bulan tuh, awal bulan tuh, dari masjid Jannatul Naim ini sumbangan yang nomor 1 tuh orang-orang yang tak mampu sekeliling masjid itu dikasih sembako. Mudah-mudahan tergerak hati mereka untuk masjid itu bang tujuannya. Nah, saya ulangi lagi. Dah, fokus nih dengan kajian. Tolong jangan ada yang ngomong. Saya tak bisa kalau ngajar orang ngomong. Kalau orang jalan-jalan tak bisa. Kemudian yang kedua, cerai kiasan. Nah, ini yaftaqiru ila niyat. Ini perlu niat. Ini perlu niat. Apa contohnya? Dia bukan kalimat cerai, pisah, lepas, bukan. Selain tiga kalimat ini, maka itu namanya kinayah. Kalau tiga ini namanya sharih. Sharih artinya terang-terangan. Selain tiga ini, selain cerai, pisah, lepas, namanya kinayah. Kinayah artinya kiasan. Apa contohnya? Contoh, ada seorang suami bilang sama istrinya, "Dek," kata dia, "udahlah kita tak usah serumah lagi lah." Nah, itu namanya kalimat kinayah. Kinayah kalau misalnya kiasan. Itu jatuh tak talaknya tuh. Nah, itu tergantung niat. Kalau suami ketika mengucapkan itu niat cerai, jatuh cerainya. Kalau tak niat, tak jatuh. Apalagi contohnya,
Misalnya ada seorang suami bilang sama istrinya, udah dek, abang hantar kau balik rumah orang tua kau ya lah, misal. Atau udahlah, kita tak usah seranjang lagi. Nah, kalimat-kalimat macam itu semuanya kalimat kiasan, memerlukan niat. Kalau niat jatuh, tak niat tak jatuh. Dah. Tapi, perhatikan. Tapi 3 kalimat tadi itu, 3 kalimat yang terang-terangan itu, yang tak perlu niat itu, cerai, pisah, lepas, itu walaupun tak niat, walaupun bergurau, walaupun marah, jatuh talaknya. Kecuali, perhatikan, kecuali kalau kalimat yang terang-terangan ini dia mengatakannya karena terpaksa. Kalau terpaksa dia mengatakannya, maka 3 kalimat ini seperti kiasan, artinya perlu niat. Apa contohnya? Contoh, ada seorang suami misalnya dipaksa oleh orang untuk mencerai istrinya. Kalau dia tak mencerai istrinya, dia bisa dibunuh. Atau kalau dia tak mencerai istrinya, dia bisa dipotong kupingnya misalnya. Maka ketika dia mencerai istrinya dengan salah satu dari kalimat yang 3 ini, misalnya ada seorang suami bilang, cerai istri, kata dia. Tapi dia terpaksa, tidak jatuh kalau dia tak niatkan. Beb, itu kan kalimat terang-terangan tuh, cerai, kata dia. Walaupun tak niatkan jatuh, iya, karena sekarang posisi dia terpaksa. Tapi syaratnya terpaksa itu ada. Dulu saya pernah bahas masalah batal puasa. Orang bisa tak batal puasanya kalau terpaksa. Nah, sama dengan orang cerai ini. Orang mencerai, tapi ini jarang terjadi. Tapi kalau terjadi, tidak jatuh cerainya, tidak batal puasanya. Apa contohnya? Orang terpaksa. Contoh, parang atau pedang udah di lehernya. Kata dia, kamu mau cerai ya istri kamu? Kalau tidak, saya bunuh kamu. Diceraikan sama dia pakai kalimat cerai, atau pakai kalimat pisah, atau pakai kalimat melepas. Tapi dia tak ada niat menceraikan karena terpaksa, tidak jatuh. Kenapa? Karena terpaksa. Tapi ingat, terpaksa itu ada syaratnya. Ini perlu diperhatikan nih. Apa syaratnya? Syaratnya yang pertama, yang mengancam badannya kuat. Jangan yang mengancam ke ujung di kasur. Kau mau cerai kan istri kau? Kau tak ada, aku bunuh. Dia tak bisa bergerak. Nah, kalau yang dipaksa itu menceraikan, jatuh cerainya. Kenapa? Bukan terpaksa. Kenapa? Karena yang maksa tak bisa bergerak. Tuh. Jadi yang maksa bisa melakukan ancamannya, atau dia bisa menyuruh anak buahnya untuk melakukan ancamannya. Nah, itu namanya syarat terpaksa pertama itu. Jadi orang itu tidak sembarangan ngomong, saya terpaksa nih. Ada syaratnya, sabar dulu. Syaratnya terpaksa itu ingat-ingat nih. 1, yang maksa kuat untuk melakukannya sendiri atau dengan anak buahnya. Yang kedua, ancamannya berat. Bunuh, potong telinga, potong tangan, bakar rumah. Wah, berat tuh ancamannya. Tapi kalau ancamannya ringan, sentil telinga misalnya. Mau cerai kan istri kau, kata dia. Kalau tak ada sentil telinga kau, iya cerailah, kata dia. Jatuh dalamnya. Kan terpaksa. Apa ancamannya cuma sentil telinga, ancamannya tak berat. Nah, kalau ancamannya berat, baru terpaksa. Yang ketiga, ini syarat ancaman. Yang ketiga, dia tak bisa lari dari ancaman itu. Kalau selama dia bisa lari. Atau selama dia bisa minta tolong sama orang untuk menyelamatkan dia, minta tolong. Tapi kalau tidak bisa, lari tak bisa, minta tolong tak bisa, memang betul-betul terancam dia, berarti terpaksa dia. Yang keempat, syarat orang bilang terpaksa itu, yang keempat syaratnya, dia tak ada pilihan lain. Kalau masih ada pilihan lain dan dia mampu dengan pilihan yang satunya, dia harus lakukan pilihan yang satu. Contoh, ada orang bawa pedang atau bawa pistol. Dia bilang gini, kamu ceraikan tak istri kamu? Atau kalau tidak saya tembak. Atau bayar duit 100.000. Dia punya duit 100.000, punya. Tapi dia tak mau bayar, saking pelitnya. Daripada aku keluar 100.000, kata dia, bagus dia ceraikan istrinya.
kan terpaksa, tak jatuh talaknya. Jatuh tu talaknya. Itu jatuh, dia bukan terpaksa. Kenapa? Ada pilihan lain. Suruh bayar duit dan dia mampu. Nah, itu syaratnya terpaksa tempat. Yang mengancam mampu melakukan ancamannya, kemudian ancamannya berat, dia tak bisa lari, tak bisa minta tolong. Yang keempat, tak ada pilihan lain. Nah, orang kalau melakukan atau mengucapkan kalimat yang tiga tadi itu, cerai bisa lepas, tapi terpaksa dengan syarat-syarat terpaksa itu tergantung niat. Tapi kalau bukan terpaksa biasa-biasa saja, dia melakukan atau mengucapkan salah satu daripada kalimat ini, cerai bisa lepas, dan niat pun, bergurau pun, kemudian dia marah pun, jatuh kalimat, jatuh talaknya, jatuh cerainya. Jatuh berapa cerainya? Jatuh tergantung ucapan dia. Kalau dia bilang cerai satu, jatuh satu cerainya. Tapi kalau dia bilang cerai tiga, langsung jatuh tiga tu. Cuma saya beda dengan hukum di pengadilan agama tu. Di pengadilan agama tu, kalau misalnya ada seorang suami, dia mengucapkan cerai begini. Misalnya dia bilang sama istrinya bahwasanya dia mencerai istrinya. Ini kalau bab cerai ini jangan contohkan diri seorang, nanti bisa jatuh cerainya. Maka saya dari tadi contohkan orang lain ya. Ya tak boleh. Buku orang jatuh kalau cerai ini. Nah, jadi misalnya ada seorang suami mencerai istrinya, dia bilang dia mencerai istrinya tiga. Dalam Islam itu jatuh tiga langsung. Tapi kalau dalam hukum Indonesia jatuh satu. Tak boleh itu. Karena kata mereka harus diucapkan tiga kali. Siapa bilang? Kalau dalam hukum Islam itu, dalam fikih, biar diucapkan sekali, tapi kalau langsung bilang tiga, dia jatuh tiga tu. Kecuali kalau dia tak ada mengucapkan tiga. Misalnya ada seorang suami bilang sama istrinya, dia mencerai istrinya. Nah, kalau cuma bilang gitu, itu baru jatuh satu. Nah, itu perceraian. Kemudian, kapan seorang suami jika dia ingin menceraikan istrinya tapi tidak dosa? Dia menceraikan istrinya tapi tidak dosa. Nah, di sini disebutkan wan nisa fihi dharbani. Perempuan itu di dalam urusan perceraian ada dua macam. Dharbun fi talaqihinna sunnah wa bid'ah. Artinya sunnah jawaz, bid'ah haram. Ada perempuan yang ketika dicerai boleh, yang kedua haram. Siapa itu? Wa hunna zawatul haid, yaitu perempuan yang lagi haid, itu dicerai hukumnya dosa. Dosa bagi siapa? Dosa bagi suami. Walaupun cerainya jatuh, cuma hukumnya dosa suaminya. Maka cara cerai yang benar gimana? Suaminya tidak dosa. Sunnah ayyuki al-talaq fi tuhrin ghairi mujami'in fi. Jadi suami, misalnya ada seorang suami mau cerai istrinya, biar tidak dosa itu dia mencerainya tunggu istrinya suci dari haid. Setelah ini saya ngajar ini bukan saya ngancurkan perceraian ya, tidak. Saya ini cuma bahas biar kita dapat ilmu. Jangan kalau usahakan jangan ada perceraian. Nah, kecuali kalau sudah memang tidak didapatkan dalam keluarga itu sakinah, mawaddah, warahmah, kelahi, tekar, begitu sampai tinju terus, itu sudah tak bisa diharap, kan? Nah, tapi kalau masih bisa diusahakan sakinah, mawaddah, warahmah, maka jangan. Nah, ini kita bahas tentang ilmu. Nah, kapan seorang suami mencerai istrinya tidak haram? Syaratnya dua, perhatikan. Dia mencerai istrinya setelah suci dari haid dan belum disetubuhi dicerai. Nah, itu tidak haram. Maka kalau seorang suami mencerai istrinya lagi haid, dosa dia, walaupun jatuh talaknya. Atau dia mencerai istrinya bukan dalam keadaan haid, lagi suci, tapi sudah disetubuhi sama dia.
Misal istri suci dari haid, kemudian habis suci disetubui sama dia, kemudian selang beberapa hari belum datang haid selanjutnya, dicerai sama dia. Nah itu dosa suaminya. Kenapa? Kan dalam keadaan suci nih Pak Ustaz. Bukan haid, dia memang dalam keadaan suci, tapi udah dikumpul dulu tuh istrinya, kemudian diceraikan. Nah itu dosa. Yang tidak dosa, suami itu mencerai istrinya kalau dia sudah suci dari haid, kemudian belum disetubuhi, dicerai. Nah itu suami tidak dosa. Itu disebutkan di sini. Wal bid'ah artinya wal haram ayyuqi at-talaq fil haid aw fi tuhrin jama'a fi. Yang haram itu kalau mencerai dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci, tapi sebelumnya sudah disetubui terlebih dahulu. Alhamdulillah min dzalik. Kemudian wa yamlikul hurru salasata taliqat, dan seorang laki-laki yang merdeka mempunyai hak cerai 3. Wal abdu tatliqatain, sedangkan budak mempunyai hak cerai 2. Budak itu zaman dulu, sekarang tak ada. Nah, sampai di situ dulu. Nanti ada kelanjutan pembahasan. Udah bisa. Udah belum? Nah, jadi hak cerai hanya untuk laki-laki yang merdeka 3, yang budak sudah dibahas. Dan budak itu sekarang tak ada. Kalau dulu ada budak. Itu 2 haknya. Tapi kalau laki-laki haknya 3. Ingat, hak cerai hanya untuk laki-laki. Perempuan tak ada hak cerai, tak ada. Biar perempuan minta cerai 100 pun tak bisa cerai. Hak cerai hanya untuk laki-laki. Memang subhanallah, memang Allah itu maha adil. Memang hak cerai untuk laki-laki yang berhak. Perempuan tak ada berhak. Kalau berhak habis dari laki malah cerai kan terus sama dia. Benar bu. Iya. Parah sakit dicerai laki itu. Saya ini pernah ketemu soalnya bu. Ya Allah. Saya ketemu lagi lebaran di telepon, Beb, lagi nangis nih. Beb, waktu itu tidak salah lebaran hari pertama, hari kedua gitu kan. Lama lah. Beb, tolonglah rumah saya sekarang Beb. Saya lagi lebaran di rumah keluarga saya ini. Tolonglah Beb, ini genting keadaan Beb. Tolong datang sekarang. Ya Allah. Bahkan pernah sampai nangis. Saya pergi rumah lagi. Sampai di rumah, ini kejadiannya tuh. Sampai di rumahnya udah keluarga udah nangis-nangis semua dah. Ya ada boleh. Jadi begini Beb, tadi ini istri saya tuh kata dia, istri saya tuh nyolokkan mesin cuci. Saya bilang jangan kau colokkan ya. Tetap dicolokkan Beb. Saya udah larang berapa kali jangan kau colokkan mesin cuci. Cuma dalam mesin cuci bayangkan. Tetap dicolokkan sama istri saya Beb. Kata dia. Ditampar istri. Istri ditampar tak terima, melawan. Apa kata istrinya? Coba dia. Apa kata istrinya? Udahlah bang, kata dia. Kau cerai berapa nih? Cerai 100 pun tak apa, kata dia. Coba bayangkan, cerai 100, kata dia. Cerai itu sampai 3 ya, kata saya. Maka saya itu tak tahu tak enak kan. Orang gila nangis nih. Jadi macam mana? Terus dia bilang, terus macam mana terus? Terus kata dia, suami pun marah kan yang istri ngelawan itu. Bahkan suaminya bilang, si suami bilang sama istrinya, kata dia, kalau istrinya ngulang lagi perbuatan itu maka istrinya diceraikan. Nah, ini macam mana nih hukumnya? Jatuh apa enggak diceraikan? Suaminya bilang kalau istrinya ngulang lagi akan diceraikan. Nah itu nanti akan kita bahas tuh. Itu namanya tolak taklid namanya. Tolak taklid.